Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, para kiai, para alim ulama yang kami muliakan, para santri, sahabat semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlimpahkan segala nikmat, segala keberkahan, sehingga aktivitas Anda dimanapun berada diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada gangguan apapun. Segala aktivitas Anda diberikan kelancaran, keberkahan, ya, hidup Anda diberikan ketenangan, diberikan kebahagiaan, tentram lahir dan batin, sehingga istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para guru, para sahabat semuanya yang kami muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tema, yaitu tentang bagaimana hukumnya umat Islam masuk ke tempat ibadah umat yang lain, baik itu di gereja, wihara, sinagog, kelenteng, ataupun di candi. Ya, misalnya candi Prambanan atau candi Borobudur, itu bagaimana hukumnya. Ya, karena selain sebagai tempat objek wisata, candi itu juga sebagai tempat peribadatan bagi kaum non-muslim, ya, misalnya umat Hindu, ya. Nah, ada sebagian kalangan kelompok Salafi Wahabi yang mengatakan bahwasanya ke tempat ibadah non-muslim termasuk ke candi Borobudur adalah hukumnya haram, ya, haram mutlak, sehingga mereka melarang orang yang datang ke candi Borobudur atau sebagai salah satu dalam rangka untuk studi atau sebagai wisata anak-anak sekolah, maka mereka mengatakan itu sebagai bentuk dosa besar atau kemusyrikan. Ya, ketika datang ke candi atau ke tempat ibadah orang lain non-muslim, maka mereka katakan, ya, kelompok Salafi Wahabi mengatakan bahwasanya itu telah membantu dalam melakukan kemusyrikan atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang disampaikan oleh kelompok-kelompok atau ustadz atau golongan dari kelompok Salafi Wahabi. Maka kita akan mengecek pendapat mereka ini benar atau salah, atau selaras dengan pendapat para ulama. Nah, di sini ada 4 mazhab yang menyampaikan pendapatnya bagaimana terkait tentang hukum memasuki tempat ibadah non-muslim termasuk ke candi Borobudur. Yang pertama adalah pendapat dari ulama mazhab Hanafi. Nah, menurut pendapat mazhab Hanafi ini, ya, bahwasanya memasuki tempat ibadah non-muslim hukumnya adalah makruh. Ya, mazhab Hanafi hukumnya adalah makruh. Jadi tidak dikatakan sebagai haram, apalagi dikatakan sebagai tempat mendukung kemusyrikan. Contohnya adalah ulama yang bermazhab Hanafi, Syekh Ibnu Abidin dalam kitabnya Raddul Mukhtar ala Duril Mukhtar, ya, menyebutkan Syekh Ibnu Abidin, yukrahu lil muslimin dukhulu fil bi'ah wal kanisah. Ya, bagi seorang muslim dimakruhkan bagi setiap muslim dukhulu, memasuki fil bi'ah, sinagog, wal kanisah, gereja. Ya, itu dalam kitab Raddul Mukhtar ala Duril Mukhtar. Ya. Muhammad Amin Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar ala Duril Mukhtar juz yang
pertama halaman 380. Ya, jadi menurut mazhab Hanafi tadi, hukumnya adalah makruh. Kemudian kita masuk ke pendapat mazhab yang lain. Ada 3 mazhab selain mazhab Hanafi tadi. Ini adalah pendapat mayoritas dari ulama mazhab. Ya, mayoritas berarti jumhur. Ya, mayoritas ulama meliputi mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i. Ya, sebagian dari mazhab Syafi'i adalah hukumnya boleh, ya, bukan makruh tapi hukumnya adalah boleh. Ya, contohnya kalau kita mengutip dari pendapat mazhab Maliki, ya, syekh dari mazhab Maliki yaitu Syekh Abdus Sami Al-Abi Al-Azhari. Ini pendapatnya. Ai ma'baduha kanisah au bi'ah walizawjihal muslim dukhuluhu ma'aha. Yaitu tempat ibadah istrinya baik berupa gereja atau sinagog, dan suaminya yang muslim boleh memasukinya. Tempat ibadah istri bersama dengan istrinya. Ini berarti maksudnya adalah jika seandainya istrinya itu adalah berbeda agama, maka suami jika mengantarnya beribadah bahkan masuk ke tempat ibadah agama dari istrinya, maka ini hukumnya adalah boleh. Ya, bisa dicek dalam kitab Abdus Sami Al-Abdi Al-Azhari, ya, kitabnya beliau. Kitabnya yang bernama Jawahirul Iqlil, juz 1 halaman 383. Ini pendapat dari ulama mazhab Maliki, yaitu Syekh Abdus Sami Al-Abi Al-Azhari. Kemudian kita beralih ke mazhab Hambali. Ya. Nah, mazhab Hambali ini tokohnya adalah Syekh Ibnu Qudamah. Ya, bagaimana pendapat Syekh Ibnu Qudamah? Ya, ini beliau menyatakan, ya, dalam kitabnya Ibnu Qudamah yaitu kitab Al-Mughni, ya, wala ba'sa bis-shalah fil kanisah an-nadhifah. Ya. Rakhasa fiha al-Hasan wa Umar bin Abdul Aziz Asy-Sya'bi wal Auza'i wa Sa'id bin Abdul Aziz wa ruwiya aidan an Umar wa Abi Musa wa kariha benu Abbas wa Malik al-Kanais min ajris suwar. Ya. Walana anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla fil Ka'bah wa fiha suwar. Thumma hiya dakhilatun fi qawlihi alaihi salam fa aynama adrakatka as-salatu fasalli fa innahu masjidun. Ya, Ibnu Qudamah menjelaskan Al-Hasan Umar bin Abdul Aziz, Sya'bi, Auza'i dan Sa'id bin Abdul Aziz, serta riwayat dari Umar bin Khattab dan Abu Musa mengatakan, ya, tidak mengapa sholat di dalam gereja yang bersih. Nah, maka menurut beberapa tokoh ini, ya, penjelasan dari Ibnu Qudamah, ya, ini ternyata bukan hanya kebolehan memasuki tempat ibadah non-muslim, gereja misalnya, atau tempat ibadah yang lain. Bahkan sholat pun di dalamnya diperbolehkan dengan syarat yaitu bersih. Ya, namun Ibnu Abbas dan Malik memakruhkannya karena ada gambar di dalam gereja. Ya, hukumnya menjadi makruh kalau seandainya di dalam gereja itu ada gambar-gambar yang mencirikan simbol dari agama lain, ya. Namun bagi kami, menurut Ibnu Qudamah dan ulama yang sepaham dengannya, Nabi SAW pernah sholat di dalam Ka'bah dan di dalamnya ada gambar. Ini juga termasuk dalam sabda Nabi, jika waktu sholat telah tiba, kerjakanlah sholat dimanapun, karena dimanapun bumi Allah adalah masjid. Ya, keterangan ini bisa dilihat dalam kitabnya Ibnu Qudamah,
Al-Mughni juz 2 halaman 478. Ya. Nah, itu tadi pendapat dari mazhab Hambali dan mazhab Maliki. Ya, artinya diperbolehkan. Kalau mazhab Hambali tadi hukumnya makruh seandainya ada gambar. Kemudian menurut sebagian dari ulama mazhab Syafi'i tidak boleh memasuki tempat ibadah non-muslim jika tidak ada izin. Nah, ini pendapat mazhab Syafi'i ini terpecah menjadi dua. Pendapat yang pertama memperbolehkan. Pendapat kedua hukumnya makruh. Bukan makruh ya, hukumnya haram jika seandainya tanpa izin dari pihak non-muslim. Seandainya ada izin, maka hukumnya boleh. Ya. Nah, contohnya tokoh ulama yang bermazhab Syafi'i, Syekh Muhammad bin Khatib Asy-Syarbini. Ya, dalam kitabnya ya Mughnil Muhtaj, la yajuzu lil muslim dukhulu kanais ahli dhimmah illa biidnihim. La yajuzu lil muslim, tidak boleh bagi muslim dukhulu memasuki kanais, gereja-gereja ahli dhimmah. Ya, gereja ahli dhimmah maksudnya adalah yang berada di negara muslim, illa biidnihim, kecuali diizinkan oleh mereka. Wa muqtadu dzalikal jawaz biidnihi wa huwa mahmulun ala ma idza lam takun fiha surah. Ya. Hal itu diperbolehkan manakala ada izin. Namun kebolehan melakukan hal itu hanya jika di dalam gereja tersebut tidak terdapat gambar. Ya. Kitab Syekh Muhammad bin Khatib Syarbini Mughnil Muhtaj juz 4 halaman 337. Ya, nah sebagian dari mazhab Syafi'i hukumnya diperbolehkan jika ada izin dan tidak ada gambar. Maka jika ada gambar kemudian tidak ada izin, maka hukumnya haram. Ya. Nah, itu beberapa pendapat dari Imam Mazhab ya terkait tentang hukum muslim memasuki tempat ibadah orang lain atau tempat rekreasi yang itu adalah milik atau simbol-simbol tempat peribadatan bagi non-muslim. Ada yang memakruhkan, ada yang mutlak boleh, bahkan bukan hanya boleh, bahkan sholat pun dengan syarat bersih di dalamnya maka itu diperbolehkan. Kemudian dalam mazhab Syafi'i tadi yang sebagian memperbolehkan, sebagian melarang, diharamkan jika tanpa izin dan tidak ada gambar di dalamnya. Ya, mudah-mudahan dengan bermacam-macam pendapat dari para ulama mazhab membuka wawasan kita untuk tidak mudah, tidak serampangan menuduh kafir, musyrik, haram dan sebagainya tanpa pemahaman yang benar, tanpa pemahaman yang mumpuni. Ya, bagi kelompok yang memang itu mengharamkan atau melarang, ya monggo saja, tidak usah datang. Tapi bagi kelompok lain yang memang itu merasa tidak terganggu keimanannya, merasa bahwasanya itu sebagai bagian dari hubungan muamalah, tidak dalam rangka untuk beribadah, sama-sama ikut ibadah mereka, menyembah Tuhan mereka, dan itu hukumnya diperbolehkan, maka hendaknya untuk kebolehan melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya. Maka hendaknya kita lebih mengedepankan toleransi, semangat saling menghormati, tanpa harus kita saling menghina atau menuduh hal-hal yang tidak tepat, tidak benar, hanya karena perbedaan pendapat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terbuka pemahaman kita sehingga kita bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik, tidak terkena pemahaman-pemahaman yang ekstrim, pemahaman yang radikal, yang keras, dan juga tidak terkena pemahaman yang
liberal. Jadi kita bisa berpaham moderat, yaitu di tengah-tengah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Jika mungkin sahabat punya pendapat yang lain, para guru, para kiai yang kami muliakan memiliki pandangan atau pendapat yang lain, silakan ditulis di dalam kolom komentar. Terima kasih atas dukungannya, atas kunjungannya. Sampai bertemu dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.